Bahrain yang dulu sampai minta bantuan FIFA, sekarang tak kabur nantangin siap babat abis Indonesia di GBK. Erick Thohir mengumumkan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis PSSI. FIFA memberi respon yang bikin geleng-geleng kepala. Adu harga pasaran JIZ versus Joey Pelupesi, bagaikan langit dan bumi. Timnas Indonesia dapat dukungan besar, sampai-sampai media Vietnam keheranan. Yang dulu sempat kalang kabut ketakutan main di GBK, kini pelatih Bahrain merasa sangat percaya diri sekali jelang hadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, bulan Maret mendatang. Setelah kita ketahui bersama, bahwasanya Timnas Indonesia dijadwalkan bakal menjamu Bahrain pada matchday ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, pada Selasa tanggal 25 Maret mendatang. Jelang laga krusial tersebut, Federasi Sepak Bola Bahrain sempat meminta bantuan FIFA, untuk menggeser venue pertandingan dari Stadion GBK, menuju tempat netral dengan alasan keamanan. Akan tetapi, Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan FIFA sudah memastikan laga Indonesia versus Bahrain, akan tetap digelar sesuai dengan ketetapan sebelumnya, yakni di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Hal ini membuat para supporter Timnas Indonesia bisa mendukung penuh skuad Garuda, serta berikan tekanan buat Bahrain pada matchday ke-8 nanti. Meskipun dulu sempat ketakutan untuk tandang ke markas Timnas Indonesia, namun dalam keterangan terbarunya, pelatih Bahrain justru sangat percaya diri sekali, untuk menantang skuad Garuda. Pelatih Bahrain yaitu Dragan Talajik menyebut, kini mental anak asuhnya sudah sangat kuat dan siap menghadapi lawan siapapun, apalagi hanya setelah Indonesia. Walaupun pelatihnya baru, akan tetapi belum memiliki pengalaman yang matang, soal jadi pelatih utama skuad timnas. Secara mentalitas memang kami tidak kuat pada awalnya, akan tetapi sekarang, kami percaya diri sekali secara mental, ibarat bisa digambarkan, mental kami sekarang adalah mental baja, kami memiliki kepercayaan diri, dan sekarang ceritanya akan berbeda dalam 4 pertandingan terakhir, pelatih berusia 59 tahun tersebut, akan berjuang mati-matian demi menyapu bersih laga dengan raihan poin maksimal. Jika kami kompak bersama, kami mampu melakukan segalanya. Jika seseorang mencoba membuat kesalahan di antara kami, saya akan berjuang sampai mati untuk tidak memberi mereka kesempatan, menghancurkan apa yang telah kami capai sekarang ini. Kami akan memenangkan setiap pertandingan, bahkan Jepang pun akan kami libas habis-habisan. Kami tidak takut kepada siapapun. Jelang menghadapi Timnas Indonesia, skuad Bahrain alami tren positif, bahkan berhasil merengkuh gelar juara di ajang Piala Teluk. Di partai final, Bahrain sukses mengalahkan Oman dengan skor tipis 2-1. Pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Bahrain berada di urutan kelima Grup C dengan torehan 6 poin. Bahrain hanya kalah produktivitas gol dari Timnas Indonesia, yang berada di posisi ketiga, serta berjarak 1 angka dari Australia di tempat kedua, atau batas akhir lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Pada pertemuan pertama, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Bahrain 2-2, saat melakoni laga tandang di Bahrain National Stadium. Di laga tersebut, Timnas Indonesia sejatinya bisa raih kemenangan, namun keputusan kontroversial wasit Ahmed Al-Kaf di masa injury time, menguburkan mimpi Garuda amankan poin penuh. Kejadian tersebut, sejatinya sangat membuat kecewa rakyat Indonesia, karena diduga banyak mafia sepak bola. Tetapi Timnas Indonesia, tetap menerima keputusan itu dengan lapang dada. Apakah Bahrain pada Maret mendatang bisa mengalahkan Indonesia, dengan modal mental bajanya? Apakah Indonesia bisa menahan imbang, atau bahkan bisa mengalahkan Bahrain di kandang sendiri? Setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan Jordi Cruyff akan menjadi penasihat teknis. Pengumuman Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis diumumkan Erick Thohir di Menara Dana Reksa, Jakarta. FIFA pun ikut merespon hal tersebut. Saat ini saya baru bisa mengumumkan figur,
yang sepertinya juga bisa merefresh sepak bola kita, Direktur Teknik untuk timnas kita, yaitu Jordi Cruyff. Terakhir dia menjabat sebagai Direktur Olahraga di Barcelona. Tugas utama Jordi adalah mencari Direktur Teknik buat timnas Indonesia, yang selama ini masih belum ketemu. Dia memang coba membantu memberi masukan secara teknis dan coba mengembangkan filosofi sepak bola kita, termasuk nanti mencari dirtek buat kita. Selain itu, Erick Thohir mengungkapkan, bahwasanya Jordi akan bertugas untuk mengembangkan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Rencananya, Jordi pun akan datang ke Indonesia pada awal Maret nanti bersama tim pelatih skuad Garuda seperti Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Dia akan datang awal Maret bersama Patrick untuk mulai bicara secara langsung dengan semua tim, seperti apa rancangan besar dia. Keputusan PSSI menunjuk Jordi sebagai penasihat teknis pun mendapat respons dari FIFA lewat akun Instagram resminya. FIFA mengunggah foto Jordi Cruyff ketika masih aktif bermain menggunakan seragam timnas Belanda. Saat masih aktif bermain, dia pernah memperkuat tim besar seperti Barcelona, Manchester United, hingga Celta Vigo. Setelah pensiun, Jordi pernah menangani beberapa tim sebagai pelatih dan sempat menjabat Sporting Director Barcelona. Sementara itu, Jordi Cruyff merupakan anak dari legenda Barcelona dan sepak bola Belanda, Johan Cruyff. Dia juga sempat menjadi pelatih kepala Shenzhen FC dan Chongqing Dandai Livan di Liga Sepak Bola Tiongkok. Erick Thohir menunjuk Jordi menjadi penasehat dirtek timnas Indonesia, karena banyak faktor. Terutama yaitu faktor pengalamannya di dunia sepak bola, semenjak masih aktif, ataupun setelah pensiun, dan menjadi pelatih klub-klub ternama Eropa. Apakah dengan adanya Jordi Cruyff, menjadikan sepak bola Indonesia ada warna baru? Siapakah yang akan ditunjuk oleh Jordi untuk menjadi pelatih dirtek skuad Garuda? Terjadi persaingan yang sangat sengit di pemain timnas Indonesia, dan semakin menarik perhatian untuk dibahas, terutama dengan hadirnya nama-nama pemain baru yang berpotensi besar, untuk mengisi posisi penting dalam skuad Garuda. Salah satu posisi yang diprediksi akan mengalami persaingan ketat adalah jabatan kapten tim, yang menjadi salah satu pembicaraan hangat baik dalam negeri, maupun luar negeri. Dua pemain yang kini menjadi sorotan adalah Joey Pelupessy dan Jay Ises. Keduanya punya peluang besar untuk menjadi kapten timnas Indonesia di era kepelatihan Patrick Kluivert, dan tentu saja, harga pasaran keduanya menjadi bahan perbandingan yang menarik. Lantas, siapakah yang memiliki nilai pasar lebih tinggi? Mari kita ulas lebih lanjut. Pemain sepak bola, Joey Pelupessy, gelandang berusia 31 tahun asal Belanda, kini menjadi salah satu pemain yang diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia di ajang internasional, termasuk dalam persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan usianya sudah tergolong matang untuk ukuran seorang pesepak bola, Pelupessy juga telah memiliki pengalaman yang sangat berharga. Harga pasar Joey Pelupessy menurut Transfermarkt Dunia sekarang tercatat sekitar 5,12 miliar rupiah, sebuah angka yang cukup rendah dibandingkan dengan pemain-pemain yang lebih muda dan berkarir di liga-liga top Eropa. Saat ini, Pelupessy bermain untuk salah satu klub di Challenger Pro League atau divisi kedua Liga Belgia. Meskipun saat ini dia bermain di liga yang lebih rendah, yaitu Liga Kasta keduanya Belgia, perjalanan karir sepak bola Pelupessy sebelumnya patut diperhitungkan. Sebelum bergabung dengan Lommel SK pada Januari lalu, Pelupessy pernah memperkuat klub-klub besar Belanda seperti Heracles Almelo dan FC Groningen. Ia juga pernah bermain di Sheffield Wednesday di Championship Inggris, dan memiliki pengalaman bermain di Liga Turki. Dengan mempertimbangkan lebih dari 200 laga profesional yang sudah dijalani, Pelupessy membawa banyak pengalaman berharga yang bisa menjadi modal besar dalam skuad timnas Indonesia. Namun, usia yang tidak muda lagi dan bermain di liga yang lebih rendah kini membuat harga pasarnya relatif menurun, dibandingkan pemain-pemain muda sekarang. Meski demikian, Pelupessy masih memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, pernah menjadi kapten di beberapa klub sebelumnya, yang tentunya akan sangat berpengaruh dalam peran kepemimpinan di timnas Indonesia nanti. Di sisi lain, Jay Ises, pemain yang lebih muda dan memiliki karir yang sedang menanjak,
memiliki harga pasar yang jauh lebih tinggi. Dengan usia yang baru menginjak 24 tahun, Izes jelas memiliki masa depan yang sangat cerah di dunia sepak bola. Dalam Transfermarkt mencatatkan bahwa nilai pasar Izes mencapai 52 miliar rupiah, jauh lebih besar dibandingkan dengan Pelupesi yang sudah berusia lebih tua. Saat ini, Izes memperkuat Venezia FC, yaitu tim yang berlaga di Serie A, liga kasta tertinggi di Italia. Jelas ini juga menunjukkan bahwa antara Izes dengan Pelupesi beda kasta. Menjadi salah satu pemain kunci di Venezia, Izes telah tampil dalam 24 pertandingan di Serie A dan mencatatkan 1 gol. Tingkat kualitas permainan Izes yang cukup stabil di liga top Eropa, membuatnya menjadi salah satu pemain paling berharga di timnas Indonesia. Dengan kemampuan teknis yang mumpuni, visi permainan yang tajam, dan kapasitas untuk menjadi pengatur tempo permainan, Izes diharapkan bisa menjadi tulang punggung timnas Indonesia dalam jangka panjang. Selain itu juga, dengan pengalaman bertanding di Serie A, Izes membawa kualitas yang jauh lebih baik dari sisi kompetisi dan pengaruh di level internasional. Izes juga memiliki mentalitas pemimpin yang baik, ditambah lagi ia sudah berpengalaman menjadi kapten di timnas Indonesia pada beberapa kesempatan. Karir internasionalnya yang terus berkembang, membuatnya menjadi kandidat utama untuk mengemban posisi kapten di era Patrick Kluivert, daripada Pelupesi yang umurnya agak jauh berbeda, mungkin pengalaman di persepakbolaan juga berbeda. Jelas karena usia lebih tua dibandingkan Izes, tapi secara matang pengalaman bergengsinya dalam tingkat internasional tetap dimenangkan oleh Izes. Apakah Patrick akan memilih Izes, atau Joey Pelupesi untuk menjadikannya kapten di skuad Garuda kelak? Apakah dengan berlaga di kasta pertama Liga Italia, Izes akan tetap menjadi kapten skuad Garuda? Salah satu perusahaan asal Vietnam, resmi menjadi sponsor timnas Indonesia. Kabar tersebut langsung direspon berbagai media negara naga biru itu, masuknya sebagai sponsor timnas Indonesia ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara keduanya. Bersumber dari laman PSSI, bahwasanya benar memang, salah satu perusahaan besar Vietnam sudah resmi mendukung skuad Garuda. Sebagai sponsor utama, dapat membantu persiapan timnas Indonesia dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Selain itu, bisa juga untuk berkontribusi pada perkembangan sepak bola nasional. Dia juga menyampaikan bahwa kemitraan ini merupakan langkah strategis untuk memperluas kehadiran di Asia Tenggara. Kami terinspirasi oleh kecintaan mendalam masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Kami sangat antusias dalam menjalin kemitraan ini untuk mendukung tim nasional Indonesia, yang juga merupakan kolaborasi pertama kami dalam dunia sepak bola. Kami sangat senang menyambut dukungan tersebut, sebagai mitra strategis terbaru bagi PSSI dan Timnas Indonesia. Kemitraan ini tidak hanya memberikan motivasi bagi tim, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya teknologi ramah lingkungan. Belakangan ini, sebagai sponsor timnas Indonesia ikut disorot media Vietnam. Bagaimana tidak, sponsor tersebut merupakan produsen otomotif andalan Vietnam. Berbagai media Vietnam menyoroti dengan tajam, yang ingin menjadi bagian dari proyek Super Timnas Indonesia. Proyek besar itu, yakni menuju Piala Dunia 2026. Kesepakatan ini merupakan langkah Federasi Sepak Bola Indonesia, dalam proyek Super Brilian menuju Piala Dunia 2026. Selain itu, media lain juga menyoroti nilai sponsor yang berhasil dihimpun timnas Indonesia di luar sponsor dari sponsor utama. Presiden PSSI Erick Thohir mengatakan 70% uang sponsor berasal dari swasta. Proyek besar ini menjadi modal besar bagi timnas Indonesia untuk menyongsong lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 kelak. Apakah proyek besar ini sangat menguntungkan skuad Garuda dalam Piala Dunia 2026? Apakah dengan proyek besar ini malah tidak menjadi bumerang bagi skuad Garuda sendiri?